Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Suherdi, SPD SHMM, dan juga teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah prosedur dan juga metode kerja dengan dosen pengampu Pak Suherdi, SPD SHMM. Adapun judul SOP yang saya telah buat yaitu Standar Operasional Prosedur Keamanan Kantor dalam Manajemen Kunci. Adapun yang pertama, tujuan dibuatnya prosedur ini yaitu untuk memberikan panduan dasar dan juga kejelasan kepada petugas keamanan gedung GRHBNI yang akan mengunci dan juga membuka gedung, unit ataupun lantai dikarenakan oleh beberapa hal, serta memastikan pengamanan kunci kantor dan juga mengatur akses yang tepat kepada karyawan yang berwenang. Selanjutnya, prosedur yang pertama yang diterapkan pada GRHBNI ini yaitu 1. Semua kunci di area gedung GRHBNI ini disimpan di ruang piket keamanan ataupun security pada lantai B1. Yang kedua, setiap user di setiap divisi wajib mengambil kunci dari ruangan security piket lantai B1 untuk mengakses area yang mereka butuhkan, dan juga setelah selesai kunci tersebut harus dikembalikan ke ruangan tersebut dan juga dicatat kegiatan tersebut di buku log yang sudah disediakan. Yang ketiga, user ataupun karyawan yang mengembalikan kunci akan diminta menyerahkan kunci tersebut langsung kepada security yang bertugas saat itu. Yang keempat, seluruh pintu pada setiap lantai dibuka ketika hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat pada pukul 6 hingga 6 sore. Jika ada divisi yang bekerja lebih dari jam kerja ataupun lembur, yang bersangkutan harus melaporkan kepada security piket yang bekerja. Selanjutnya, pada hari Sabtu dan juga Minggu jika ada lembur, user harus melapor kepada security piket. Yang keenam, setiap kali selesai menggunakan area di lantai, petugas keamanan harus mengembalikan kunci tersebut ke ruang security piket di lantai B1 dan juga mencatat kegiatan tersebut di buku log yang telah disediakan. Yang ketujuh, petugas keamanan yang bertugas harus melakukan patroli untuk memeriksa pintu di setiap lantai setelah pukul 6 pada hari kerja dan selanjutnya pada pukul 7, pukul 1 siang, pukul 7 malam dan juga pukul 7.1 malam pada hari libur. Mereka juga harus memastikan bahwa pintu di setiap lantai terkunci dan tidak ada yang bekerja di area tersebut. Yang kedelapan, petugas keamanan yang sedang melakukan patroli harus berkoordinasi dengan user ataupun karyawan dari divisi terkait jika mereka menemukan pintu di lantai yang tidak terkunci, dan juga mereka harus segera mengunci pintu tersebut dan melaporkannya kepada kepala divisi ataupun dandu. Selanjutnya, pada hari kerja yaitu Senin hingga Jumat, penguncian pintu gerbang keluar dari sisi utara terjadi pada pukul 10 malam, sedangkan pada hari libur pintu tersebut tetap akan dikunci. Selanjutnya, pada prosedur ke-10 yaitu penguncian pintu gerbang keluar dari sisi timur dilakukan pada pukul jam 12 malam pada hari kerja yaitu Senin hingga Jumat, dan pada hari libur yaitu pada pukul 10 malam. Yang ke-11, pintu gerbang masuk pada halaman sisi timur dikunci pada 10 malam dan pada jam kerja yaitu Senin hingga Jumat. Selanjutnya pada jam hari libur pintu gerbang akan tetap ditutup. Yang ke-12, penguncian pintu di sisi barat pejalan kaki dilakukan pada pukul 10 malam ketika hari kerja Senin hingga Jumat, dan pintu sisi barat pejalan kaki tersebut akan dikunci selama hari libur. Yang ke-13, danru ataupun komandan regu security wajib melakukan pengecekan pada pintu gerbang masuk, gerbang keluar, pintu pejalan kaki sisi barat, dan pada tiap shift sesuai SOP manajemen kunci ini. Yang ke-14, jika ada kunci yang dianggap hilang, langkah-langkah penyelidikan menyeluruh harus diambil, dan juga laporan harus segera disampaikan kepada user untuk mengajukan permohonan penggantian kunci ataupun gembok yang hilang. Yang ke-15, security harus mengetahui apabila ada penggadaian kunci-kunci yang dimaksud. Nah, ada pun catatan-catatan dari SOP tersebut, yang itu pertama, kunci cadangan disimpan di tempat yang aman dan juga hanya dapat diakses oleh danru. Yang kedua, semua karyawan ataupun user dan juga security diberitahu tentang
SOP ini dan diharapkan untuk mematuhinya. Dan terakhir, pelanggaran terhadap SOP ini dapat mengakibatkan tindakan disiplin. Nah, selanjutnya ada diagram alir ataupun flowchart prosedur pembukaan dan juga penguncian di tiap lantainya. Nah, itu pada tahap awal, yaitu tahap 1, user ataupun karyawan setiap divisi mengambil kunci dari ruangan security picket pada lantai B1. Selanjutnya, harus berkoordinasi atau lapor kepada security yang bertugas, kemudian tulis pada logbook peminjaman kunci. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu security picket memberikan kunci kepada user ataupun karyawan ataupun serah terima kunci. Yang keempat itu ada pembukaan pintu akses ke lantai area kerja. Yang kelima, apabila lembur, user berkoordinasi terlebih dahulu kepada security picket. Dan yang keenam, jika pekerjaan selesai, kunci kembali pintu lantai ke area tersebut. Yang selanjutnya, jika tidak lembur, kunci pintu area kerja. Selanjutnya itu pengembalian kunci ke security picket di B1. Dan yang terakhir itu jika ada lembur ataupun tidak, akan dicatat ataupun diserah terima pengembalian kunci pada logbook yang telah disediakan. Nah, prosedur selanjutnya itu apabila pengecekan pintu terlebih dahulu oleh Danru, dan juga apabila tidak terkunci, security yang berpatroli harus berkoordinasi dengan Danru. Yang ke-14 yaitu Danru melakukan pengecekan ke ruang kerja. Yang ke-15, security picket melakukan penguncian pintu tersebut jika memang tidak terkunci. Yang ke-16 yaitu selesai. Adapun referensi yang saya pakai untuk menyusun SOP di atas ialah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.